Oke, di sini saya akan membahas tentang Hegel, The Spirit of Intellectual Property. Tapi sebelum itu kita berkenalan dulu dengan Hegel. Nama panjangnya adalah Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Maaf kalau yang awalan namanya salah pengucapan karena ini bahasa Jerman, Georg. Oke, tapi dia lebih dikenal dengan nama belakangnya Hegel. Adalah seorang filsuf idealis Jerman yang lahir di Stuttgart, Württemberg, yang kini di Jerman Barat Daya. Tulisan-tulisan Hegel banyak berpengaruh terhadap para pengagumnya. Salah satu yang terkenal adalah Karl Marx. Dan juga ada yang banyak mengkritik Hegel seperti Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, yang mana kita tahu bahwa fenomenologinya Heidegger itu banyak reaksi dari tulisannya Hegel. Dapat dikatakan juga bahwa Hegel ini adalah seorang yang membuat filsafat menjadi sebuah sistem yang sistematis. Bukunya yang terkenal adalah tulisan tentang filsafat sejarah. Itu tulisannya yang terkenal dan cukup sistematis dan ringan. Namun selain membahas tentang fenomenologi dan banyak berbicara tentang metafisika, Hegel juga banyak menulis tentang filsafat politik dan hukum, yang mana filsafat politik dan hukum ini adalah bagian integrasi dari metafisikanya begitu. Semuanya, di sini saya akan membahas tentang Hegel, The Spirit of Intellectual Property. Oke, jika kita berbicara tentang filsuf besar, pasti kita tidak akan terlewatkan tentang Hegel, seorang filsuf dari Jerman yang banyak menulis buku, terutama tentang metafisika. Di sini selain menulis tentang metafisika aja, Hegel juga banyak menulis dalam bidang-bidang lainnya seperti filsafat, politik, dan hukum. Dalam filsafat, hukum, dan politik adalah bagian integrasi dari metafisikanya. Dalam berbicara metafisika, Hegel membuktikan bahwa metafisika idealisnya ditujukan pada penjelasan tentang dunia dan fenomena utamanya, seperti being, kebebasan, kesadaran, dan negara. Justru karena hal inilah Hegel mendedikasikannya untuk tugas membangun sistem filosofis yang akan memberikan pemahaman tentang masalah eksistensial, metafisik, dan sosial yang filosofinya terus menjadi sumber penting gagasan dan pengaruh bagi para ahli teori kontemporer. Penulis dari Hegel, The Spirit of Intellectual Property, ingin menjelaskan tradisi filsafat Hegel dan hubungannya dengan kekayaan intelektual. Jadi penulis di sini ingin menjelaskan adanya bagian dari tradisi yang berupaya mendapatkan bagaimana karya Hegel ini bisa memperoleh perspektif penjelasan khusus pada objek tertentu analisis, dalam hal ini lembaga properti dalam bentuk hak milik intelektual. Pembahasan Hegel untuk mengungkapkan peran yang dimainkan masyarakat dalam evolusi kebebasan individu. Pembahasan Hegel dimaksudkan untuk mengungkapkan peran yang dimainkan masyarakat dalam evolusi kebebasan individu. Drahos, si penulis, bertujuan dalam konsentrasi pada penjelasan Hegel tentang peran properti dalam sistem-sistem yang ia identifikasi aktif dalam pengembangan kehendak individu dan negara. Menurut Hegel, filsafat adalah penjelajahan yang rasional, tapi pengetahuan rasional membutuhkan identifikasi dan elaborasi bentuk. Ia banyak mencerca orang-orang yang sibuk dengan substantif dan mengabaikan fakta bahwa pengetahuan filosofis didasarkan pada kesatuan bentuk dan konteks. Dalam filsafat hukum, hak dan properti adalah kesatuan yang kuat. Hegel, melalui metode filsafat spekulatifnya, menguraikan bentuk-bentuk sistem yang penting bagi gagasan tentang hak dan kemudian memetakan arah evolusi mereka. Singkatnya, konsep secara konkret diwujudkan dalam dunia dalam bentuk sistem sosial. Bagi Hegel, properti adalah perwujudan
kepribadian. Hegel memang melihat kontradiksi dalam kepemilikan properti individu. Selanjutnya adalah properti Hegel. Di sini saya tidak menerjemahkan propertinya karena untuk kemungkinan menghindari kerancuan. Oke. Dalam Philosophy of Rights ada konsep kehendak di bawah dalam rangkaian transisi revolusi. Transisi-transisi ini dimulai dengan kehendak yang tidak dimediasi oleh hubungan sosial dan berujung pada kehendak umum yang telah menempatkan dirinya dalam konteks negara dan sejarah dunia. Menurut Hegel, kehendak adalah penentuan nasib sendiri dari ego, yang berarti bahwa pada satu dan saat yang sama, ego menganggap dirinya adalah negatif itu sendiri, yaitu dibatasi dan menentukan, namun tetap dengan sendirinya, yaitu dalam identitas diri dan keuniversalan. Hal itu menunjukkan sendiri dan pada saat yang sama, mengikat dirinya sendiri dengan diri sendiri. Kehendak sadar akan dirinya sebagai kepribadian dan berupaya memaksakan dirinya pada dunia luar. Kehendak juga harus ada dalam bentuk moralitas subjektif tertentu sebelum ia menemukan pembebasan pokok di dalam negara. Penjelasan utama Hegel tentang properti dapat ditemukan pada pengembangan kehendak ketika akan memanifestasikan dirinya sebagai bentuk kepribadian. Dalam pandangan Hegel, pikiran adalah bebas dan kepribadiannya dimulai ketika ada pengetahuan diri yang tidak terhalang oleh batasan apapun. Hal ini berlaku universal, tetapi bentuk kebebasan yang kosong tidak cukup, karena kepribadian harus dicapai dengan beberapa bentuk eksistensi yang lebih konkret di dunia. Disinilah properti masuk. Properti merupakan tahap pertama dari proses aktualisasi. Ini adalah salah satu bentuk tindakan kehendak bebas. Yang pertama, di mana kehendak sebagai kepribadian mengambil bentuk konkret sesuatu yang bebas. Namun, properti bagi Hegel tidak ada terutama untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, atau keinginan sehari-hari. Meskipun ia mengakui bahwa hal itu dapat dengan mudah terlihat demikian. Realitas yang mendasarinya adalah bahwa properti adalah wujud pertama dari kebebasan. Hegel tidak menolak kepemilikan pribadi. Bahkan Hegel mengkritik tulisan Plato yang berjudul Republik. Menolak properti berarti salah memahami hakikat kebebasan yang sebenarnya. Kebebasan memiliki elemen subjektif, elemen yang negara disangkal oleh Plato. Kebebasan mereka adalah kebebasan objektif yang datang dari kesesuaian dengan seperangkat aturan yang dikumandangkan dan diumumkan oleh mereka yang memiliki kebijaksanaan moral dan pengetahuan objektif. Negara modern adalah negara yang harus mengakui kebebasan produktif. Kepemilikan pribadi adalah institusi yang memungkinkan penerapan kebebasan subjektif, di mana kebebasan subjektif berarti kepuasan keinginan dan keinginan individu. Hegel berfokus pada properti pentingnya bagi kepribadian individu. Catatan Hegel adalah penjelasan tentang cara berpikir yang bebas dan sesuai kehendak, yang membayangkan dirinya sebagai tak terbatas dan universal, berhadapan dengan realitas eksternal yang membatasi itu. Awal dari mengatasi pembatasan itu adalah awal dari properti. Kepribadian membutuhkan konsep properti dengan maksud kehadiran orang lain, berarti bahwa konsep properti harus berperan sebagai tambahan dari yang dimilikinya dalam psikologi individu. Properti tidak lagi menjadi perpanjangan dari kepribadian dan menjadi subjek dari kontrak. Hukum kontrak selalu berlaku di negara bagian. Properti menjadi subjek interaksi antara kepribadian dan negara. Selanjutnya, Hegel kelihatannya ingin mengikuti alur utilitarian klasik. Maksudnya adalah hal ini berhubungan dengan Immanuel Kant, di mana saat itu di Eropa, sistem sipil di Eropa dari waktu ke waktu mengembangkan sistem legislatif yang beroperasi dengan konsep yang lebih luas tentang kepentingan seorang penulis.
Efek praktis dari hal ini adalah bahwa sistem di Eropa mulai mengembangkan hak-hak seperti hak penulis untuk mengklaim kepenulisan karya. Menurut Kant, dalam kaitannya dengan penulis adalah agar penulis dapat menikmati haknya atas pekerjaan yang mereka tulis berdasarkan kepribadian mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah hak penulis adalah hak bawaan, melekat dalam dirinya sendiri. Dalam mengikuti alur utilitarian klasik, Hegel menyarankan bahwa cara terbaik untuk memajukan sains dan seni adalah melindungi para ilmuwan dan seniman dari pencurian. Pada saat itu Hegel peka terhadap kemungkinan masalah dari solusi ini. Seluruh tujuan hasil dari intelektual bagi Hegel adalah bahwa mereka harus diakui oleh orang lain, yaitu bahwa mereka menjadi dasar untuk belajar dari orang lain. Dalam proses ini, ada sosial transmisi, pengetahuan pikiran yang sudah mapan, dikerjakan ulang, dan diberi untuk individu yang baru. Selanjutnya, negara, masyarakat sipil, dan kekayaan intelektual. Hegel menjelaskan bahwa sebenarnya alamiah manusia sudah termasuk di dalam bangsa dan negara itu sudah kodrati menurut Hegel. Hegel menjelaskan bahwa negara dan bangsa adalah suatu kesatuan organik yang di dalamnya ada pemerintah, institusi, dan budaya. Dari kumpulan budaya, institusi, dan pemerintah inilah ada individu. Dalam sejarah dunia yang dibangun Hegel, ia berpendapat bahwa individu itulah sejarah dunia. Ide universal dapat berwujud salah satunya dengan bentuk negara, namun berbeda dengan individu. Individu adalah suatu bentuk manifestasi ide partikular yang tidak utuh, dalam bentuk kepentingan yang sempit. Negara mempunyai tugas untuk menjalankan kepentingan yang umum, yang harus direalisasikan dalam kebaikan untuk semua orang. Negara adalah bentuk manifestasi dari bentuk independensi rasional dan harus objektif. Negara dalam pemikiran Hegel adalah absolut. Hegel berpikir bahwa bukan individu maupun rakyat yang berkonvensi dalam membentuk negara, melainkan sebaliknya, negaralah yang membentuk rakyat. Hal ini menjadikan bahwa pandangan Hegel dengan keyakinan individu tidak bisa menjadi antitesis dari negara, sebab individu memiliki kepentingan yang parsial. Hegel dalam argumentasinya menyatakan bahwa negara adalah sumber dari budaya, institusi, bahkan moralitas. Bagi Hegel, negara mewakili bentuk kebebasan tertinggi seseorang individu yang dapat dicapai. Individu tidak lagi memahami diri mereka sendiri dalam hal kebebasan abstrak, suatu kondisi di mana mereka adalah agen kehendak bebas yang menghadapi pembatasan. Tetapi mereka melihat bahwa pembatasan dalam bentuk tugas sebagai bentuk kebebasan objektif. Menurut Pelczynski, ada 3 aspek dalam pemikiran Hegel. Yang pertama adalah masyarakat sipil. Yang kedua, negara yang sepenuhnya berpolitik. Dan ketiga adalah berpolitik itu sendiri. Bagi Hegel, masyarakat sipil tidak hanya mencakup hubungan yang menyertai individualisme yang mementingkan diri sendiri, tetapi juga infrastruktur organisasi dan hukum yang mendukung hubungan tersebut. Menurutnya, infrastruktur ini harus memiliki sumber, dan dalam terminologinya si Hegel, sumbernya adalah negara yang sepenuhnya politis. Di bagian kedua, Hegel tidak menjelaskan tentang negara politik secara jelas. Pelczynski berpendapat karena Hegel tidak menjelaskan bahwa ia menawarkan konsep negara. Namun, yang menarik adalah gagasannya yang ketiga. Yang ketiga adalah konsep berpolitik. Konsep ini penuh makna moral. Konsep bersumber pada gagasan Yunani tentang polis. Kehidupan etis menyiratkan seperangkat nilai-nilai bersama, tetapi juga mencakup sikap dan
pendekatan berbeda terhadap kehidupan komunitas tertentu, semangat bersama yang mengekspresikan dirinya dalam kehidupan sehari-hari dan urusan praktis suatu komunitas. Kehidupan etis mengacu pada beberapa elemen atau ide mendalam yang menginspirasi cara hidup komunitas. Negara untuk Hegel adalah campuran dari 3 subsistem, yaitu politik, sipil, dan etika. Ketiga sistem ini beroperasi dalam semacam kesatuan yang erat dan merupakan sumber kekuatan negara modern. Masyarakat sipil merepresentasikan subjektivitas yang berbahaya dari individualisme yang kuat, sedangkan etika merepresentasikan lingkup subjektivitas oleh komunitas, moralitas, dan sikap publiknya. Inilah yang menurut Hegel merupakan rahasia suksesnya negara. Kekuatan-kekuatan yang berlawanan ini dalam hukum dan kerangka kerja institusional menurut Hegel. Keberadaan properti pribadi untuk Hegel sangat tergantung pada ikatan universal yang diciptakan orang-orang yang berinteraksi dalam dimensi etis negara. Keamanan properti seseorang tergantung pada konformitas warga negara dengan cita-cita yang membentuk bagian dari kehidupan etis negara. Kekayaan intelektual melalui sifat dan bentuknya muncul dan bertingkat dalam tekanan yang ditimbulkan oleh masyarakat sipil terhadap politik negara. Alasannya sebenarnya cukup sederhana. Individu mulai menyadari keuntungan strategi bisnis yang dikendalikan oleh kepemilikan terhadap benda yang mereka miliki. Dengan kesadaran ini akan direalisasikan untuk semacam kompetisi untuk mengamankan hak milik dalam objek abstrak yang dimulai. Masyarakat sipil mengalami kesadaran kekayaan intelektual. Selanjutnya, bagi Hegel, kekayaan intelektual tidak perlu dibenarkan dengan analogi dengan properti fisik. Bahkan analogi dengan properti fisik dapat mengubah status Hegel yang dikaitkan dengan kepribadian dan sifat mental yang kaitannya dengan keinginan. Hegel mengambil posisi bahwa seseorang tidak dapat mengasingkan atau menyerahkan elemen universal diri seseorang. Hegel melarang bentuk perbudakan karena hal tersebut mengalienasi diri seseorang, bahwa menjadikan properti orang lain sebagai substansi keberadaan seseorang adalah salah. Itu bahwa ketika kita menjadikan substansi orang itu adalah hak milik kita, itu tidak benar. Hegel menyatakan bahwa kekayaan intelektual adalah aset modal dan secara eksplisit menghubungkan label ini ke bagian selanjutnya di mana dia mendefinisikan aset modal. Meskipun Hegel tidak mengembangkan gagasan modal untuk kesimpulan logisnya, tetapi Hegel di sini mencoba memahami aset modal itu sebagai sesuatu yang dapat dipahami sebagai properti yang memiliki kecenderungan lebih besar untuk permanen dan kemampuan lebih besar daripada properti lain untuk memberikan keamanan ekonominya sendiri. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan. Bagi Hegel, properti merupakan awal dari sebuah perjalanan untuk kehendak individu dalam lingkungan sosialnya. Masyarakat sipil begitu menyadari keuntungan uang dari hak kekayaan intelektual, dan kemudian mereka mendesak negara untuk membangun bagaimana sistem kekayaan intelektual yang semakin rumit, sistem yang akhirnya sekarang menjadi sistem global. Dari sini kita bisa melihat bahwa bagaimana sebenarnya memang kita sudah punya concern terhadap kekayaan intelektual itu penting untuk diri sendiri dan dalam masyarakat. Kita memang membutuhkan itu untuk menjelaskan bahwa kepemilikan yang walaupun sifatnya abstrak itu adalah penting dan sah menurut mata hukum.
Dalam teori propertinya, Hegel berfokus pada kebebasan langsung seorang individu. Seharusnya pada bagian ini kaum liberal tidak mengkritik Hegel terlebih dahulu, karena para liberal harusnya mempunyai pandangan berbeda tentang definisi kebebasan. Setidaknya definisi negatif yang mereka keluarkan tidak banyak berarti tanpa kebebasan positif untuk bertindak. Hegel membuat ciri tentang hak milik yang dianggap sebagai kekayaan atau properti yang dianggap sebagai identifikasi pribadi manusia, dan hak abstrak ini menurut Hegel adalah sebuah kehendak bebas yang harus dan boleh diekspresikan. Kalau menurut saya pribadi, sumbangan Hegel terhadap properti atau kekayaan intelektual adalah bagaimana Hegel coba menjelaskan melalui metafisikanya, dan ia setuju tentang adanya kepemilikan pribadi atas hak kekayaan intelektual, dan ia menjelaskan dengan metafisikanya yang bahwa ada hal di luar sana yang abstrak dan itu bisa dijadikan sebagai patokan dan menjadi dasar dari nilai-nilai dan basis untuk kita melihat bagaimana intelektual property itu ada dan dibutuhkan, seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan mungkin boleh menghubungi saya di serin.aprilia@gmail.com. Semoga penjelasan ini membantu. Terima kasih.